viral ya. Karena sekali lagi kan ya iku mau. Kalau viral kan semua orang akan melihat. Kalian 200 orang, 300 orang ini nggak nge-share. Ya nggak akan ada yang tahu, bahkan nggak nyampe di telinga yang para atasan. Nggak akan kemana. Jadi ya wis iku mau kembali lagi kalian pingin nih suara kalian didengarkan. Oleh aku bengong-bengong sampai jeger ya belum tentu bisa didengarkan. Itu aja. Makanya saya bilang bahwa kenapa Garuda ini? Ada apa dengan Garuda ini? Hah? Kenapa Garuda ini kok iso koyo ngene? Hah? Kenapa sampai sebisanya seperti itu? Hah? Stafnya Garuda tidak bisa melihat stafnya Garuda tidak bisa melihat visa. Kan ya aneh no. Sekelas Garuda aja nggak bisa baca. Sekelas Garuda aja nggak tahu bagaimana. Terus piye? Aku mau kon piye? Saya bukannya ingin cari muka atau apa. Saya merasakan sendiri Garuda itu the best. Garuda itu bagus. Tapi apakah benar sekelas Garuda tidak bisa membaca visanya para pekerja migran yang ada di Hong Kong? Sekelas Garuda, stafnya tidak bisa tahu ini visanya aktif atau modar. Dan mbaknya ini harus meng-cancel lagi. Tahu sendiri majikan seperti apa, mbak. Kalau majikan baik masih untung kamu. Kalau majikan yang nggak baik ya apa arek iki di-cancel, kehilangan pekerjaan. Jadi mungkin stafnya Garuda harus sekolah ya. Sekolah di pembantu ya, di pembantuan ya. Biar paham ya apa yang dimaksud dengan visa. Sekelas stafnya Garuda tidak bisa membaca visa Hong Kong, mulai macul ngejek, mbak. Saya tidak dendam dengan Garuda, tapi bagaimana cara Garuda mentraining stafnya untuk penerbangan khusus di Hong Kong? Kalau negara lain saya nggak tahu. Kalau negara-negara lain saya kurang tahu. Tapi khusus untuk Hong Kong, tolong dong stafnya diedukasi. Saya sudah ngomong nih, hari Senin atau hari Selasa saya dengan general manajernya Hong Kong. General manager Garuda yang ada di Hong Kong. Bagaimana kami tidak takut dengan Garuda, sementara servisnya Garuda tidak bisa melayani kami dengan baik. Ada 200 penonton nih sekarang. Kalau kalian nggak nge-share ya nggak nyampe, mbak. Nggak nyampe di atasan. Kalian nggak akan tahu bahwa seperti apa dan bagaimana. Kalian pakai baju seksi dengan label stafnya Garuda, mau coba visa Hongkongnya nggak iso, pecat lah pegawai kayak gitu, dipertahankan. Jadi kalau staf kayak gitu dipertahankan ya angel ya. Kita akan tetap kehilangan kepercayaan. Saya benar-benar ingin ingin semua orang tahu bahwa Garuda itu terbaik. Garuda itulah milik Indonesia. Garuda itu harus maju, harus hebat. Garuda harus mengerti peraturan. Tapi kalau Garudanya stafnya aja kayak gitu, nah mau ngomong apa? Bukan saya lah yang ngomong ya. Saya cuma meneruskan aja. Ini kekhawatirannya. Jadi ada oknum-oknum Garuda ya. Saya rasa orangnya tetap sama. Kenapa Garuda tidak mengambil keputusan untuk memecat orang sepinter ini? Baca visanya Hongkong aja nggak bisa, masih dipertahankan jadi staf. Berapa orang Indonesia yang akan gagal terbang karena dia? Makanya Garuda jangan terbang tengah malam. Kalau terbang tengah malam orang sudah semua tidur. Bagaimana kami tahu kalau teman-teman kami nggak bisa terbang? Jadi ada penonton 200. Kalau kalian nggak nge-sharekan media ini, kalau kalian tidak menyuarakan ini ya, saya tidak tahu besok-besok lagi itu siapa lagi yang nggak bisa terbang. Dicekal lagi, dan dicekal lagi. Jadi saya minta nih khusus buat Garuda Indonesia yang saya cintai, stafnya di training untuk baca visa. Visa Edstein itu apa? Visa Jut King itu apa? Visa mati itu apa?
Jangan sesekali menggagalkan penerbangan. Jangan sesekali menggagalkan penerbangan keegoisan kalian. Tiba-tiba pembantu suruh transfer uang 15 juta di rekening kalian. Sungguh tidak adil Garuda. Jadi merugikan para devisa negara. Kalian sudah menghalang-halangi seseorang untuk mencari rezeki. Bagaimana perjalanan mereka dari kampung? Pernah mikir nggak otak kalian? Jadi saya selalu minta nih, Garuda is the best, Garuda terbaik menurut saya. Tapi kenapa pelayanannya pada pekerja migran dipersulit? Ada apa? Orang atasannya Garuda itu api-api loh mbak. Saya pernah juga ketemu sama yang ada di Indonesia. Tapi kenapa stafnya, oknumnya itu tidak diberantas? Pecatan. Kamu memilih staf satu itu, tapi kamu mengorbankan kami. Lama-lama Garuda gak ada yang make loh. Staf kayak gini pecatan. Dari kemarin saya bilang, staf yang mempersulit pekerja migran keluar, yang sudah dokumennya sudah lengkap, pecatan. Biar orang lain itu tidak memperlakukan seperti itu lagi. Jangan sombong karena BUMN punyanya negara. Kami tidak berhak mengkritik kalian dan kalian kebal hukum. Enggak kali. Kalian cuma bisa bilang meng-cancel karena dokumennya tidak lengkap. Mbak telepon Majikane datang ke imigrasi Hongkong minta visa baru. Ya diguyu mbak. Kamu, iya saya ngomongin kamu pegawainya Garuda yang tidak tahu membaca visa Hongkong. Selamanya akan menjadi momok. Saya mohon penerbangannya ojo tengah malam, ojo metune bareng karo Mbak Kunti. Nek iso iki terbang awal, itu baru perubahan. Kenapa? Lek ono masalah ejene jek buka. Dadi ora kaya ngene iki. Tengah wengi jam 1 terbang sapa sing ate buka kantor. Njuk surat LG. Jadi saya itu suka banget Garuda. Stafmu iki lho, stafmu ajarono baca. Stafmu ajarono baca visa, ojo baca nominal uang. Ini pertama kali saya dengar Garuda minta uang 15 juta pada pekerja migran, dan uang itu tidak bisa diambil jika mbaknya itu bermasalah. Emang jaminan Garuda akan mengembalikan? Kan enggak juga. Selidiki staf ini. Jika ini memang fitnah, saya ada mbaknya, cari mbaknya. Tapi kami ini para pekerja migran ngapain memfitnah Garuda? Kami itu tidak ada porsi untuk memfitnah. Jadi tidak ada tendensi kami para pekerja migran itu cemburu dengan staf-stafnya Garuda. Enggak, kita enggak selevel. Garuda itu orang-orangnya tinggi. Garuda itu orang-orangnya hebat. Masa iya sih kami seorang pembantu cemburu dengan Garuda, stafnya Garuda? Enggak. Karena aku sendiri itu dilihatin, semua orang suka Garuda. Tapi kalau dengan satu oknum, dua oknum, Garuda membuat kami takut. Minggir alon-alon mbak kita. Saya sendiri tuh pemakai Garuda, saya tahu pelayanan Garuda bagus di pesawat. Tapi di airport gimana? Itu pintu pertama masuk loh. Pintu pertama masuk Garuda. Iya, ini teman-teman pada komen, aku Garuda terus, Miss. Nah, puluhan tahun di Hongkong nggak pakai Garuda, padahal saya sendiri mempromosikan Garuda loh. Apa iya stafnya segoblok itu? Kalau kamu tidak pernah bisa baca visanya, ojo sok keminter. Sekolah, apa perlu kamu jadi pembantu baru kamu tahu membaca caranya Garuda? Ya, apakah kamu perlu belajar visa extend iki apa? Visa belum jutkeng itu apa?
Visa sudah jutkeng itu apa? Apa-apa kamu perlu belajar seperti itu? Apa kamu harus jadi pembantu dulu baru kamu paham? Hah? Kerugian materi yang ditimbulkan oleh Garuda pada seorang pembantu, selain perjalanan, mental. Jadi, ya benar ada yang komen katanya itu efek dari stafnya yang beli ijazah. Mungkin ya, kalau kita jadi pembantu kan nggak perlu beli ijazah. Ya, malah nama kita yang dipalsukan. Jadi, saya nggak tahu nih, sekelas Garuda nggak bisa baca visa Hong Kong, jutkeng, extend visa itu nggak bisa baca, dan mengatakan bahwa ini anak overstay, visanya habis, pekok, nek ndukur itu ditulis sesan 2024, di extend itu tanggal 5 bulan 3 2023, itu waktu extendnya dibaca, nggak iso bahasa Inggris sekolah. Makanya ngelamar dadi pegawai aja oleh nyogok, dulurmu iku sing ngangkat. Mengi aku. Nek sekalian nggak nge-share tentang ini, ya wis bene mandek sampai di aku aja. Jadi apa yang saya sampaikan pada general manajernya Garuda di Hong Kong itu ternyata nggak nyampe di staffnya. Jadi cuman jadi rapat-rapat, meeting-meeting, percuma. Saya tuh paling nggak suka kayak dasar wong desa, jak meeting, jak rapat, ra paham. Pada keputusannya ya nggak ada tuh, nggak ada perubahan. Kecuali nih saya setelah ketemu sama general manajernya Hong Kong, khususnya Garuda, terus Garuda merubah sistemnya, ngajarin staffnya lebih baik lagi. Enggak, nyatanya saya ketemu sama general manajernya Hong Kong yang ada di Hong Kong, nggak ada perubahan, tetap aja staffnya nggak bisa tuh membaca apa ya, membaca visa ya. Lah aku mau kon piye rek? Hah? Aku mau kon piye? Ya untung aku gak dibayar karo Garuda promosi. Dibayar mbak Garuda lek raiku dipeset dhewe. Saya selalu bilang bahwa saya akan atas nama Indonesia Garuda saya bantu untuk promosi. Tapi bagaimana saya promosi kalau stafnya aja kayak gitu, yang dari bawah aja sudah minta uang 15 juta. Selidiki deh Garuda, bener. Ini ada 700 orang penonton, Sharon di Polno. Nyampe nggak 5.000 seperti dulu yang dari Poso gagal terbang itu. Mbaknya ini nyari saya tengah malam. Emangnya saya jadi Mbak Kunti tiap malam nunggoni Garuda terbang? Iya kan? Kan nggak mungkin juga saya tiap hari nunggoni Garuda terbang. Ya saya usulkan untuk Garuda terbangnya beda dong. Diganti jamnya, jangan tengah malam bareng sama Mbak Kunti keluarnya. Ojo-ojo pegawai nenek sekolah misalnya ya sembuh. Pegawai Garuda ra sekolah ya padha karo aku gobloke. Ini makanya kan saya tidak percaya omongannya mbaknya ya. Tapi kan di airport ini ada CCTV nih. Berani nggak Garuda bongkar CCTV-nya itu? Benar nggak stafnya itu minta uang 15 juta? Kalau Garuda mampu melakukan itu, sip. Tapi ya saya rasa nih kalau Garuda melindungi stafnya ya wajar lah wongnya. Stafnya sendiri mosok dianu. Tapi kalau Garuda memang ingin bersih-bersih dan ingin dicintai oleh pekerja migran, saya rasa mereka akan mengumumkan bahwa itu adalah kesalahannya Garuda dan Garuda meminta maaf. Ya, Garuda akan datang dan meminta maaf kepada para pekerja migran yang sudah dirugikan oleh beberapa staf. Bener nggak sih? Jadi sungguh tidak pantas saat saya mengatakan pada stafnya Garuda untuk datang ke Hong Kong sebagai pembantu. Iya kan? Nggak pantas kan? Tapi ya mosok men goblok men ngono lho. Moco visa gak iso rek. Nek gak iso takok ojo izin. Kalau nggak searching di Google, arek iki visane urip apa modar. Ra iso moco, sombong wae iki. Garuda harusnya terbang pagi dan siang. Ya mbak, kita usulkan aja Garuda kalau ingin melakukan perubahan dan butuh dukungan kita adalah secepatnya aja diganti penerbangan pagi.
atau siang. Penerbangan tengah wengi bareng karo Mbak Kunti. Iya enggak? Ini penontonnya cuma 700. Ini 700 orang ini mau nge-share. Ya pastinya akan lebih cepat lagi untuk sampai ke apa ya? BUMN itu apa sih jenenge? Kan BUMN toh, semesti aku ndelok Garuda ono tulisannya BUMN. Ngono mbok apa tapi? Badan apa? BUMN itu apa? Ini aku ngerti negara rek. BUMN itu apa? BUMN kuwi apa ndang? Sapa? Cek pinter aku mis iso maca visa. Badan Usaha Milik Negara. Oh. BUMN. Badan Usaha Milik Negara. Apa iya sekelas milik negara nggak bisa baca sih? Yang bener. Badan Usaha Milik Negara. Negara, bro. Nggak kecil-kecil, bukan ecek-ecek, bukan sesuatu yang biasa. Ini negara loh. Apa yo gak izin sekelas negara, antar negara tidak bisa membaca visa? Hah? Badan Usaha Milik Negara. Yang penting sepatuan Bu Yuni ya. Iya sih, yang penting sepatuan hak tinggi, rambut digolong wapi. Lek gelung. Lek gelung kan ngomongin wapi. Terus mari ngono dengan gaya-gaya yang semlohai, melaku karo kicat-kicat kayak wong kepanasan. Tapi moco visa gak iso. Iya, makanya saya bilang kalau Garuda bisa terbang siang itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Karena kalau terbang jam 1 malam ini barengan karo Mbak Kunti. Sementing seragaman ya kuwi Mbak, gak ngerti aku. Kawal terus sampai akhir Miss. Seandainya memang benar stafnya salah harus minta maaf secara terbuka biar tahu mukanya kayak apa. Ditunggu update-annya. Melaku karo kicat-kicat. Kan iya kan, melakunya karo kicat-kicat sepatunya hak tinggi. Moco visa gak iso. Hah? Kayak ular kilan Miss yo. Jadi saya harapkan nih pemerintah, badan usaha milik pemerintah itu lebih menyatu dengan kita. Jika Anda tidak bisa, belajarlah, bertanyalah. Jangan merasa malu, lebih baik belajar daripada dipecat tidak terhormat dan mengatakan bahwa kami itu goblok. Sebenarnya Anda sendiri yang sekolah tinggi tapi tidak paham dengan peraturan. Majikane iki moro meneh di imigrasi, Mbak, njuk visa anyar. Ya diguyu to imigrasi. Lah visa apa sing ditikekne visane aktif sampai 2024? Lah edan to. Lah sementara Garuda nyengkel njuk visa anyar. Staf Garuda iku lho sing di Jakarta itu ngengkel minta visa anyar. Kalau saya menyalahkan totalitas Garuda ya enggak ya? Karena saya rasa ini adalah pribadi. Jadi stafnya itu saya tidak tahu nih, makanya temukan stafnya ini dengan kita dong. Bukan ngajak debat ya. Benarkah sekelas badan usaha milik negara stafnya tidak bisa? Jadi lagi ngelawak ini Garuda ya nggak tahu. Staf koclok dari Mas Danang. Jadi mendem cubung iya paling. PT apa Miss apa sih ngomong PT? Gak ono PT, dek iku liburan majikan satu. Dia sudah jutking. Mungkin punya dendam pribadi Miss sama TKW. TKW dikasihkan dendam. TKW itu gak duwe apa-apa, Mbak. TKW iku apa sing didendami? Kene Pak sepatuan iki lho waktu di luar negeri tok. Sepatune digo mulih di Indonesia sepatu hak tinggi geng gejek mbek makku. Dasar wong desa. Aku mbiyen sepatuan hak tinggi mulai ke Indonesia bukannya disanjung. Jare buku ta wae. Ayo malah di sawah gejek jare. Le diomongi. Dendam sama pegawai TKW wis. Kita itu TKW juga jadi pegawai ya. Saya sudah ketemu dengan general manajernya Garuda yang ada di Hong Kong dan saya sempat berbicara dan menyampaikan
Garuda Indonesia stafnya yang ada di bagian check-in tidak berhak menanyakan visa ataupun kontrak kerja. Yang perlu diketahui adalah tiket dan paspor itu kan. Kalau di airport kan seperti itu kan. Bener nggak sih? Jadi perkara visa atau apa kan imigrasi yang menentukan. Boleh keluarnya dari Indonesia atau tidak kan imigrasi yang menentukan. Bener nggak sih? Apakah pernah ini pegawainya Garuda memulangkan orang dari Hong Kong? Kan enggak kan? Lah kemarin seorang apa ki? Pesulap apa kayak? Ya nyatanya ditolak teko Hong Kong, gak iso masuk. Kenapa pesawatnya boleh mengizinkan dia terbang? Nggak punya visa loh. Kenapa nggak diselidiki dulu? Ya tebang pilih ya. Kan kemarin ada apa? Seorang dukun apa ustadz tau kemarin gak iso mlebu kayak. TKW makin di depan ini semangat, ayo TKW wajib demo. Apakah dia cuti balik dipersulit, Miss? Dia cuti pulang dan dia itu pernah extend visa ke Makau waktu itu. Jadi pegawainya Garuda itu tidak bisa melihat bahwa anak ini sudah extend tanggal 5 bulan 3 2023. Nah, yang dilihat itu yang bawah, Mas Imam atau siapa tadi? Kan harusnya yang lihat di atas, masa aktifnya sampai 2024. Jadi Garuda tidak bisa baca. Yang bawah ini yang tidak dibaca. Jadi saya nggak tahu nih. Kalau TKW dicek sampai diedel-edel, paspornya diwalik-walik, dicepat-cepat nih. Tapi kenapa orang-orang yang sampai ditolak sama Hong Kong kalian nggak ngecek? Aneh deh Indonesia ini. Lewes roh TKW kok dendam kusumat ini ngopo toh? Jari ini kita pahlawan devisa nomor 2, Belgendes. Bener gak? Kenapa? Dendam banget sih sama TKW. Heran deh aku. TKW ngomong diluk langsung didelok nih. TKW ngomong diluk jari ini gak berpendidikan. Jadi nyeker sandali ketinggalan yang Blitar kon bakul degan Miss. Lho sapa sing kon bakul degan nih? Teko di Hong Kong nyeker ya ditolak Miss. Oh, ya wis gak ngerti lah aku iki masalah iku gak ngerti ya aku. Suruh jadi TKW Miss biar ngasain jadi TKW wak. Suruh sekolah lagi Miss ben tambah pinter staff Garuda. Assalamualaikum, Kuaifong hadir ya. Jadi nyimak wis Miss hore TKW. Miss Yuni si Ono sedang kepo katane apa laporan sama Miss Yuni kuwi wak. Katane apa-apa lapor sama Miss Yuni. Lho ora lapor mbak aku ya ora apa-apa lho mbak. Wong saya itu tidak dilaporkan ya tetap nggak konten. Kan saya sudah bilang satu hari yang telepon saya 100 sampai 300. Dan saya ngangkat semampu saya. Sehari SMS 15.000. Semampu saya. Jadi konten saya itu tidak bisa diprediksi besok itu apa, hari ini apa. Jadi